Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat dan mungkin baru sampai ke permukaan mengenai transformator. Transformator ini merupakan alat elektronika yang merupakan komponen pasif. Jadi di elektronika itu ada komponen pasif maupun komponen aktif. Nah, sebelum bahas transformator, kita sudah bahas tentang arus bolak-balik. Jadi untuk mendapatkan pemahaman tentang transformator, otomatis kita harus memahami dulu arus bolak-balik. Baik, kita mulai saja tentang transformator. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau misalkan ketemu benda yang seperti ini, maka ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah transformator. Sebagai suatu transformator, tadi saya sudah sebutkan, dia merupakan komponen pasif dengan 4 ujung, yang mana sepasang ujungnya itu disebut dengan ujung primer dan sepasang ujung lainnya itu disebut dengan ujung sekunder. Sinyal masukannya pada ujung primer, sinyal keluarannya pada ujung sekunder. Nah, transformator ini digunakan untuk pengubahan impedansi. Tentunya ragam variasi daripada transformator itu banyak sekali, tergantung keperluan apa yang ingin Anda lakukan. Intinya ialah transformator ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Ketika kalian membuat spesifikasi terhadap ujung primer dan ujung sekunder atau jumlah lilitannya, maka di situ Anda telah melakukan pengubahan terhadap impedansinya. Jadi ada 2 trapo, yaitu trapo step down dan step up. Kalau misalkan step down artinya dengan menggunakan trapo step down artinya Anda menurunkan tegangan bolak-baliknya. Apabila Anda menggunakan trapo step up artinya Anda menaikkan tegangan bolak-baliknya yang masuk kepada ujung primer dan keluar kepada ujung sekunder gitu. Secara prinsip transformator itu bekerja sesuai dengan hukum induksi Faraday ya. Nilai flux magnetik itu berubah seiring dengan waktu. Yang mana di sini keterangannya ialah medan listriknya sama dengan jumlah lilitan dikalikan perubahan flux terhadap waktu. Yang ini C dibacanya dc per dt itu perubahan flux terhadap waktu. Nah, untuk kumparan primer sendiri itu jumlah lilitannya biasanya N1 atau NP, lilitan primer. Nah, pada lilitan primer, kumparan primer, di situ E1 sama dengan N1 atau misalkan pakai NP boleh NP dikalikan dengan perubahan flux terhadap waktunya. Begitu pula dengan kumparan sekundernya dengan lilitan N2 lilitan atau NS, yang mana E2 sama dengan N2 dikalikan perubahan flux dibagi terhadap waktu. Dengan kata lain, kita bisa anggap saja bahwa apabila dalam satu transformator itu masing-masing di kumparan primer maupun sekunder memiliki komponen daripada kelajuan atau perubahan flux terhadap waktu, maka perubahan flux terhadap waktu itu sendiri bisa merupakan perbandingan antara si E1 per N1 atau E2 per N2. Atau kalau misalkan kita cari hubungan ini E1 E2 dan N1 N2 atau ujung sekunder dan ujung primer, maka tanpa komponen perubahan flux magnetiknya terhadap waktu, maka si E1 yang di primer sama dengan perbandingan jumlah lilitan sekunder dengan perbandingan jumlah lilitan primer dikalikan dengan E pada sekunder E2 gitu. Nah, untuk flux magnetik itu sendiri bagaimana sih? Nah, seperti halnya kita melihat suatu fenomena magnetik
bahwasanya dia kalau flux artinya dia arah besarannya itu ibaratnya kayak bukan satu garis lurus saja atau satu garis lengkung, dia fluktuatif gitu. Jadi pada kumparan primer seperti ini keluar fluxnya, pada kumparan sekunder seperti ini juga, ini ke atas fluxnya, yang ini ke bawah. Karena ini yang ke atas, ini ke bawah, pada besi yang dililit kumparan tersebut, yang di primer dan sekunder, itu besinya akan memiliki flux magnetik juga akibat ada interaksi antara dua flux tadi, yang ini berlawanan arah jarum jam, yang ini berlawanan arah jarum jam, ini yang searah jarum jam, seperti itu. Nah, arahnya jadi mengikuti bagan daripada besi yang dililiti kumparan. Contoh daripada transformator itu sederhana, misalkan kita ada tegangan bolak-balik PLN 110, walaupun sebenarnya biasanya rumah itu rata-rata sekarang sudah 220 volt ya. Nah, frekuensinya juga kadang ada yang 60, ada yang 50. Nah, misalkan itu E1 tegangan masukannya yang 220 volt tegangan bolak-balik PLN mau dijadikan diturunkan dengan trapo step down menjadi 12 volt, dari 110 volt jadi 12 volt, maka untuk mengetahui perbandingan daripada jumlah lilitan pada trapo tersebut, perbandingan jumlah lilitan sekunder dan primer, maka masukkan nilai daripada E1 dan E2 nya. 12 per 110 sama dengan 1 per 9,167. Nah, makna daripada N2 per N1 sama dengan 1 per 9,167 ini, itu artinya perbandingan jumlah lilitan untuk menurunkan tegangan bolak-balik menggunakan trapo step down tadi, karena tegangannya turun dari 110 ke 12, itu perbandingannya ialah 1:9,167. Atau kalau misalkan kita mau cari tahu berapa banyak jumlah lilitan primer terhadap lilitan sekunder, kalau misalkan lilitan primernya 1, maka si sekundernya 1/9,167, atau jumlah primer itu 9,167 kali lilitan sekunder. Misalkan jumlah lilitan sekundernya 100, berarti jumlah primernya 9,167 kali, atau 916 atau sekitar 17 lilitan untuk primernya, kayak gitu. Transformator itu ada bermacam-macam. Ada yang ada yang tanpa sadapan, ada yang dengan sadapan. Nah, kalau misalkan dengan sadapan, itu yang tadi, yang gambarnya di awal tadi saya kasih. Jadi ada center tap. Center tap itu apa? Center tap itu adalah sadapan pusat. Sadapan pusat itu apa? Kalau sadapan berarti ada yang disisipkan gitu ya. Nah, kalau di transformator itu suatu ujung yang dihubungkan dengan tempat tertentu pada lilitan sekundernya disebut sadapan. Jadi waktu masuk dia nggak ada sadapan, keluarnya ada sadapan. Waktu masuk ada 2 ujung, waktu keluar ada 3 ujung, karena satunya ada sadapan, kayak gitu. Jadi pada masuk dia ada 2 ujung, pada keluaran di sekunder dia ada 3 ujung, karena satu ada sadapan. Yang ini namanya trapo center tap gitu, atau trapo CT. Trapo CT ini biasanya dihubungkan dengan dioda. Nah, intinya ialah ketika kita menghubungkan si bagian positif dengan center tap, maka yang keluar adalah sinyal output yang positif. Sedangkan kalau misalkan center tap dengan yang bagian negatif, maka yang keluar adalah sinyal output negatif gitu. Ini terbacanya di mana? Tentunya kalau misalkan kita lihat di osiloskop. Walaupun kalau di osiloskop kita nggak ngelihat ininya, bagian garis normalnya gitu.
Nah, ini adalah gambar trapo center tap. Jadi yang di belakang sini ada 2 masukan, yang di sini ada dia cabang, jadi multifunction gitu. Nah, multifunction gimana? Nah, ini ada 3, harusnya 2 aja, tapi ini karena variasinya ada 2 keluarannya, si 12 volt sama 15 volt, maka di sini itu pastinya nanti ujungnya berapa gitu. Ini apa nih? Oh, ini bukan 3, ini 2 aja nih, 2 aja. Ini 2 aja. Jadi sini yang 5 karena ada 2 variasi. Yang ini center tapnya yang 0 volt, yang ini yang plus negatif plus 12 dicoba dulu ya. Biasanya dicoba dulu yang mana yang plus 12, mana yang negatif 12 kayak gitu. Begitu pula yang di bawah keterangannya 15, berarti ini ke sini sadapan plus 15, yang ini minus 15, seperti itu. Baik, itu saja tentang transformator. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen kalau ada pertanyaan, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.